Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuyun Firlonza dengan nomor BP 2110217003003 dari Prodi Agroteknologi kelas Agro E akan membahas mengenai struktur anatomi batang. Baik, adapun struktur anatomi batang sendiri itu terbagi menjadi dua, di mana terbagi atas dikotil dan monokotil. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita akan membahas tentang dikotil. Dapat dilihat pada ilustrasi yang telah saya buat sedemikian rupa. Untuk dikotil, struktur anatomi batangnya terdapat floem, yang dimana floem tersendiri terdapat di dalam bentukan yang seperti bisa Anda lihat sendiri, hampir membentuk lonjong tapi tidak beraturan bentuknya, yang itu yang warna putih. Kemudian terdapat silem, di mana silem ini sendiri itu merupakan bagian yang merupakan terdapat bulat-bulatan kecil, bisa Anda lihat. Kemudian terdapat korteks, yang dimana ini korteks merupakan bagian dari lapisan sebelum lapisan terluarnya nanti di sini. Kemudian terdapat empulur, yang dimana empulur ini merupakan bagian dalamnya yang bisa Anda lihat bulat-bulat, di sini disebut empulur, dan korteks empulur ini merupakan termasuk jaringan dasar dari dikotil. Kemudian terdapat berkas pembuluh, di mana berkas pembuluh ini terdapat di antara seperti letak antara letak empulur tadi dan di bagian korteksnya ini. Kemudian terdapat lapisan yang paling luar, yaitu disebut epidermis. Bisa dilihat bagian hitam terluar ini. Adapun untuk selanjutnya monokotil, di mana monokotil terdapat floem dan silem juga seperti yang terdapat di dikotil. Bisa dilihat floemnya terdapat di bagian bulatan kecil di sini, yang terdapat di bagian sebelah kanan, sedangkan silemnya terdapat di bagian sebelah kirinya. Kemudian untuk jaringan dasarnya terletak di bagian dasar tempat dari pembuluh floem dan silem tadi berada. Kemudian terdapat berkas pembuluh, yang dimana ini merupakan berkas pembuluhnya yang bulat-bulat ini, yang bagian tengahnya. Kemudian terdapat epidermis yang merupakan lapisan terluarnya, bisa dilihat. Ini merupakan bagian epidermisnya. Nah, untuk perbedaannya, paling mendasar antara struktur batang dikotil dan monokotil terletak pada susunan jaringan pembuluhnya, yang dimana pada tumbuhan dikotil susunan jaringan pembuluhnya berada dalam satu lingkaran dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil jaringan pembuluh tersebar pada empulurnya sendiri. Selain itu, pada bagian batang yang biasa digunakan untuk membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil, tumbuhan monokotil umumnya batangnya tidak bercabang serta tidak memiliki kambium dan terus tumbuh meninggi, sedangkan tumbuhan dikotil umumnya bercabang serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan silem dan floemnya. Adapun perbedaan lainnya, pada batang tumbuhan dikotil berkayu, sedangkan monokotil tidak berkayu. Untuk batang tumbuhan dikotil keras dan tebal, dan batang tumbuhan monokotil sifatnya lebih lunak, berserat, dan umumnya berwarna lebih hijau. Untuk batang dikotil bercabang, dan batangnya yang monokotil tidak bercabang. Seperti contohnya pada dikotil yaitu pohon jambu dan mangga, sedangkan monokotil seperti pohon kelapa. Untuk batang dikotil berkambium sendiri seperti yang telah saya sebutkan tadi, sedangkan batang monokotil tidak berkambium. Untuk kambium memungkinkan batang tanaman menumbuh, membesar, dan bercabang, serta berkas pengangkut silam dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun membentuk lingkaran, namun pada tumbuhan monokotil tersusun secara acak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.